Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep pemasaran yang merupakan tugas kuliah dari mata kuliah yaitu manajemen pemasaran. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai strategi termasuk perancangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan serta mencapai tujuan organisasi. Itulah tadi tentang pengertian pemasaran. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Itu mengenai tentang evolusi konsep pemasaran. Pemasaran telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam evolusi pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi merupakan fokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang. Yang kedua ada konsep produk, yaitu merupakan menitik beratkan pada kualitas dan inovasi produk. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan yaitu strategi yang lebih agresif dalam menjual produk. Yang keempat ada konsep pemasaran, yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan sebelum menawarkan produk. Dan yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial, yaitu mengutamakan kesejahteraan sosial dan dampak lingkungan dalam pemasaran. Berikut tadi yaitu mengenai evolusi konsep pemasaran. Baik, kita lanjut slide berikutnya mengenai yaitu tentang unsur-unsur pemasaran. Ada beberapa unsur utama dalam pemasaran, yaitu 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen ini mencakup produk harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada pasar sasaran, yaitu menentukan kelompok pelanggan yang menjadi target pemasaran. Yang ketiga ada proses pertukaran, yaitu merupakan transaksi antara perusahaan dan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu strategi pemasaran, yaitu merupakan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bauran pemasaran dalam kurung marketing mix. Konsep ini dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Ya, kita jelaskan satu persatu dulu mengenai produk. Ya, produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada pasar. Kemudian yang kedua price atau harga,
penentuan harga yang tepat untuk produk. Itu merupakan apa tadi namanya, marketing mix. Yang ketiga yaitu place atau tempat, yaitu cara mendistribusikan produk kepada pelanggan. Yang keempat yaitu promotion atau promosi, yaitu strategi untuk mengenalkan produk kepada pelanggan. Itu tadi merupakan yang bauran pemasaran atau marketing mix. Yang ini saya sampaikan ada 4P konsepnya, yaitu produk, price, place, dan promotion. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai segmentasi, targeting, dan positioning dalam kurung STP. Untuk memahami pelanggan lebih baik, kita menggunakan konsep STP. Segmentasi, yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi itu merupakan membagi pasar berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, lokasi, atau gaya hidup. Itu merupakan segmentasi. Kemudian yang kedua yaitu targeting. Targeting ini yaitu memilih segmen yang paling potensial untuk dijangkau. Kemudian yaitu positioning, yaitu menciptakan citra produk agar menonjol dibandingkan kompetitor. Oke, kita lanjut slide berikutnya, yaitu mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini kita ada 4. Beberapa strategi yang sering digunakan dalam pemasaran antara lain yaitu 1. Strategi diferensiasi, yaitu merupakan menawarkan suatu yang unik. Strategi diferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu strategi harga, yaitu menentukan harga yang kompetitif. Dan yang ketiga ada strategi promosi, yaitu meningkatkan kesadaran merek melalui berbagai media. Dan yang keempat yaitu strategi distribusi, yaitu memastikan produk tersedia di tempat yang mudah dijangkau pelanggan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang pemasaran digital. Ya. Di era digital, pemasaran semakin berkembang dengan berbagai metode seperti istilahnya itu apa tuh? SEO and SEM, meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Oke. Yang kedua yaitu social media marketing, yaitu memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu email marketing, mengirimkan promosi langsung ke pelanggan potensial. Dan yang keempat yaitu influencer marketing, yaitu menggunakan figur publik untuk mempengaruhi pembelian pelanggan. Oke, lanjut. Oke. Ini slide berikutnya itu studi kasus, yaitu merupakan contoh. Berikut adalah beberapa contoh penerapan strategi pemasaran dari perusahaan atau merek terkenal di Indonesia, yaitu yang pertama Indomie, yang merupakan strateginya yaitu brand loyalty and emotional marketing, yaitu merupakan strategi Indomie membangun loyalitas pelanggan melalui nostalgia, iklan yang emosional dan inovasi rasa. Kemudian ada penerapannya yaitu kampanye
merupakan apa itu namanya ya, Indomie seleraku begitu kan di iklannya itu. Kemudian menghubungkan merek dengan identitas nasional dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Selain itu mereka terus berinovasi dengan berbagai varian rasa khas daerah seperti Indomie Aceh dan soto Banjar. Oke. Untuk slide berikutnya yaitu kesimpulannya, pemasaran adalah kunci utama dalam keberhasilan bisnis. Kemudian perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan untuk menciptakan produk yang sesuai. Dan yang ketiga itu strategi pemasaran harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Baik, berikut tadi presentasi tugas kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.